Baiklah, selamat datang kembali di channel saya, Mr. Second, bersama saya Yandi Wirahadi. Kali ini akan dibahas lagi sebuah gadget yang sudah hampir seminggu menjadi daily driver saya, yaitu Vivo Y21. Terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah subscribe. Kemarin kita sudah membahas HP Sony Xperia One dan cukup banyak juga peminatnya. Itu kontroversi, tapi ya begitulah, HP-nya kencang sekali. Dan kali ini sudah ada penggantinya. Setelah jual Sony itu kemarin, saya langsung membeli Vivo Y21 ini dengan harga 1 juta ya, untuk RAM 464 terus full set. Sayang casnya yang nggak ori tapi kabelnya ori, itu dapat di harga 1 juta. Apakah menurut kalian itu mahal atau murah? Boleh komen di bawah gitu ya. Ini berbanding terbalik sama Sony. Kalau Sony itu luar biasa kencang kalau menurut pemakaian saya, tapi HP ini kebalikannya, untuk multitasking luar biasa lambat. Nah, terus kenapa saya pakai HP ini? Jadi HP yang saya gunakan untuk merekam, yang merekam ini Samsung Galaxy Note 8 saya, sudah sangat tua umurnya. Layarnya sudah tidak bisa diklik dengan baik gitu. Nanti akan saya review juga. Kalau kalian pengen reviewnya setelah 4 tahun digunakan bagaimana, boleh komen di bawah juga. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan HP ini karena yang pertama adalah dari segi baterai. Jika Sony kemarin itu baterainya cuma 3300 yang 3-4 jam sudah habis, dan HP ini sangat luar biasa. Bodinya compact jika dibandingkan dengan Samsung A14 nih. A14 tebal dan Vivo ini compact. Bodi juga lebih kecil sedikit. Dan lebih ringan, lebih enak digenggam dibandingkan dengan ini. Karena hanya ini yang bisa saya beli begitu, sebagai pecinta HP second dan murah, saya bisa belinya ini ya. Ini yang saya pakai untuk sementara menggantikan Samsung Note 8 saya. Nah, dari baterainya ini awet banget, serius. Dia 5000 mAh dan bodinya compact tadi, sangat-sangat awet. Saya pakai seharian gitu ya, cas 80%. Nanti sore itu masih tersisa ya, sekitar 18%. Ya, penggunaan saya lah, tidak main game, hanya untuk chatting, buka sosial media, lihat Facebook, Instagram, paling TikTok, edit video dan ngupload gitu. Ini termasuk cukup awet gitu. Mungkin karena baterainya besar ya, tapi saya rasa awet. Dan tidak cukup sampai di situ guys. Sebelumnya saya menganggap remeh Vivo gitu, karena dulu di Bali saya sering dapat HP ini seri sebelumnya ya, Vivo di bawah Vivo V9, Vivo V12 gitu. Vivo V12, Vivo Y12. Sering banget yang namanya itu boot loop gitu, layar putih gitu. Dan kameranya juga sering tidak bisa digunakan. Sering berganti LCD-nya tidak ori. Dan itu yang membuat saya agak skeptis dengan Vivo. Bukan berarti Vivo itu jelek ya, karena pengalaman saya menggunakannya begitu, makanya saya lama tidak mengambil Vivo. Saya hanya ngambil Samsung, Xiaomi,
Oppo. Tapi setelah beberapa waktu, hampir seminggu saya menggunakan barang ini, ternyata ekspektasi saya tidak benar selama ini gitu, terpatahkan dengan gadget ini. HP ini walaupun kelas biasa atau low end gitu, bukan mid ya, low end, tapi memuaskan menurut saya gitu. Dengan RAM 4-nya yang cukup lemot gitu dan memorinya pas-pasan, namun bisa memberikan baterai yang awet seharian. Dan tidak cukup sampai di situ saja, ini juga memberikan yang namanya fast charging ya, walaupun 18 watt, tapi itu sudah cukup untuk menggantikan Samsung Note saya gitu. Yang saya cari di HP ini adalah kemampuan baterainya yang bagus gitu, dan ya udah itu aja. Tapi kalau dibilang terpaksa ya tidak juga terpaksa menggunakan HP ini. Kalau dibilang suka juga kalau dibilang suka juga ya tidak terlalu suka. Kita akan bahas desain. Dengan baterai besar tadi sudah saya bilang ini compact gitu. Kameranya di bagian belakang sini ada 2 dan ada flashnya. Ini kameranya cukup bagus ya, cukup terang gitu, mungkin pakai AI. Kamera depannya juga bagus. Sudah saya tes, nanti kita cek sama-sama bagaimana hasilnya. Tes kamera dari Vivo V21, kamera depan 1080 30 fps dengan audionya sendiri. Bagaimanakah hasilnya? Stabil aja sih. Kayaknya masih ada. Iya. Mana yang warna tadi? Sama itu mah bengar. Ini kamera belakang 1080 30 fps. Bagaimana hasilnya? Apakah cukup bagus atau kurang? Apakah enak untuk nge-vlog? Vivo Y21. Walaupun ini kelas HP bukan premium atau kelas low end, tapi kameranya cukup bagus. Yang saya sanksi dari kameranya ini adalah mungkin karena terbiasa pakai Note 8 gitu, buka kameranya cepat, terus jepretnya cepat gitu ya. Kalau ini agak lambat ya, walaupun sedikit, karena tadi prosesornya itu sepersekian detik dulu buka kamera, ya, baru sepersekian detik lagi jepret. Kita transfer flash dulu. Tidak langsung jepret ya, harus menunggu sepersekian detik. Jadi kalau momen cepat itu atau low lag sedikit, agak ada delaynya. Itu aja sih yang menurut saya kurang, tapi ya maklumlah gitu. Ini low end dan saya dapat memakluminya. Tapi untuk hasil, ya hasilnya bersaing lah saya kira dengan Samsung Note 8 ini. Untuk hasil kamera gitu, hasil video juga cukup bersaing gitu, walaupun ini hanya 1080 30 fps, tidak sampai 4K, tapi itu menurut saya sudah cukup. Baiklah, ini tes low light dari Vivo Y21, bukan V21 ya, saya sering salah nyebut V21 gitu, padahal ini Y21. Beginilah low light-nya.
Oke. Ini jam 9 pagi, saya matikan lampu. Masih ada cahaya sedikit-sedikit masuk. Apa kita tutup dulu ya? Coba kita tutup pintu dulu ya. Ya. Lebih gelap lagi nih. Kita tutup pintu lagi. Nah. Oke. Bagaimana? Sudah ada like? Tapi saya rasa cukup bagus kok. Ini kamera depannya masih worth it. Tapi nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana noise. Dan ini kamera belakangnya, kondisi low light ya. Apakah wajah saya kelihatan? Hah? Sudah nampakkah? Saya tidak bisa melihat wajah saya karena apinya berhadap ke depan dan saya gunakan kamera belakang. Jadi bagaimana low light-nya? Jadi kameranya ini momen cepat tidak bisa diandalkan. Tapi kalau slow gitu, foto makro, foto benda yang lebih banyak diam, sangat-sangat oke masih. Dari segi kualitas ya, hanya dari segi kecepatan yang sedikit berkurang. Selanjutnya dari segi fitur, saya biasa pakai Note 8, jadi saya cerita sedikit. Note 8 saya itu pernah jatuh gitu ya, pernah jatuh di sungai. Saat itu saya rekam-rekam di sungai, foto-foto di sungai, dan HP-nya tuh jatuh kecemplung di sungai. Tapi karena itu memiliki anti air, saya cuman lap-lap pakai tisu, matikan HP-nya sebentar, nanti 1 jam lagi saya hidupkan, itu sudah normal banget gitu. Tapi dengan Vivo ini saya sanksi guys. Biasanya hujan sedikit, saya nggak apa-apa, HP masih di saku celana, terobos saja hujannya, nggak pakai jas hujan nggak apa-apa. Tapi dengan Vivo ini ya ingat kembali, oh ini HP-nya nggak anti air, bukan berarti itu kekurangan ya, tapi itu menurut kebiasaan gitu. Kok aneh kalau saya minta HP seharga ini minta anti air kan? Tapi karena kebiasaan saya menggunakan Samsung itu anti air, bisa dibilang ya masih terbawa gitu. Saya harus banyak-banyak memaklumi. Masukkan dalam tas, masukkan dalam kantong plastik gitu, diamankan dulu di jok. Ya saya rasa aman aja. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang menggunakan Vivo V21 ini? Kita akan ke kekurangannya gitu. Secara overall gitu ya, HP Vivo ini bagus, bahkan sangat bagus. Desain belakangnya kalau tanpa stiker ini itu glowing gimana gitu ya, bagus. Tapi karena ini tambah stikernya juga bagus sebenarnya, karena sudah lama pakai casing, jadi ada kotoran-kotoran pinggir-pinggirannya susah dibersihkan gitu. Membersihkan stikernya pun agak susah nih, di kameranya juga ada stiker. Jadi ya itu looknya kurang keren lah, walaupun stikernya keren, tapi karena sudah lama looknya kurang keren. Bezelnya juga tipis, walaupun plastik ya saya rasa masih cukup mulus gitu. Nah, kekurangan lagi pada layarnya gitu. Layarnya cuman 720p, tapi disitu memberikan keleluasaan juga untuk kita. 720p itu membuat baterai lebih awet gitu. Pertama, 2 hari pertama saya menggunakan gadget ini terasa banget gitu, layarnya pikselnya kelihatan gitu. Itu pada 2 hari pertama. Setelah itu sudah terbiasa, sudah bagus malah layarnya. Ini IPS ya, tidak sebening AMOLED, tapi IPS di sini sudah ya bagus, termasuk bagus banget lah, gitu. Terus kekurangannya dari segi performa tadi, karena Snapdragon tidak ada di HP ini atau tidak ada di gadget ini. Itu kalau nggak salah Helio berapa gitu ya prosesornya.
dan Antutunya kurang lebih 111.000, jadi setengah kali lebih lemot daripada Samsung Note 8. Tapi itu nggak apa-apa karena ditutupi oleh baterai yang gede gitu. Fast charging 18 watt gitu. Ya cukup membantu itu cas HP dibandingkan dengan baterai 5000 tapi ngecasnya 3 jam gitu. Ini cukup dengan 2 jam sekian menit sudah baterainya itu full. Bahkan saya jarang ngecas sampai full, ya paling 80 sudah saya bisa pakai seharian, seperti itu. Nah, kesimpulannya nih bos, jadi kalian kan pengen pakai HP untuk tidak cuma gaya, perlu fungsi juga. Nah, kalau untuk gaya, Sony kemarin tuh memang gaya banget guys, tapi ya begitu, baterainya jadi masalah, sinyalnya jadi masalah. Kalau ini resmi, sinyalnya nggak akan hilang-hilang gitu, dual SIM lagi, ada memorinya lagi, bisa dimasukin memori di dalam. Itu sih keren parah sih gitu. Ya kekurangan cuman di kemampuan prosesornya, memang segitu, bukan karena dia lambat, tapi memang segitu, di pabriknya memang diciptakan hanya segitu, tidak masalah. Terus kameranya juga agak lambat, ini juga efek dari prosesornya. Dan saya tidak terbiasa menggunakan HP anti air, itu sih. Tapi untuk sidik jari yang lain sangat responsif semua, bahkan ini sudah Type C ya. Kalau untuk speakernya biasa tapi cukup lantang. Kalau ditanya apakah saya akan gunakannya terus, jadi jawabannya setelah saya install aplikasi ini semua, ada Brimo, ada Pinterest, aplikasi CapCut, Canva, sudah saya install di sini semua, dan itu berjalan dengan baik semua ya, walaupun tadi agak lambat. Saya mempertahankan HP ini murni karena tadi baterai dan juga fast chargingnya, dan memang HP ini tidak ada masalah gitu loh. Jadi selama belum ada penggantinya, saya masih akan tetap pakai. Kemarin saya sudah coba untuk edit di CapCut tuh, sudah memang ekspornya agak lambat, nih bukanya agak lambat, tapi editnya lancar guys, serius. Editnya lancar guys. Iya, ini saya edit. Baiklah, kembali lagi. Kali ini kita akan mempelajari. Ini direkam langsung, diedit langsung, dan diupload di TikTok juga dari HP ini. Keren kan? Memang ekspornya agak lambat, tapi tidak nge-lag. Cuman ini tulisannya 720p ya, tapi saya ekspornya tetap 1080 30 fps. Ya jempol lah untuk Vivo. Ternyata Vivo itu keren HP-nya. Selama ini saya salah. Dan untuk Canva juga begitu. Untuk Canva masih oke, ya kekurangannya hanya karena lambat itu aja. Untuk 2024, jika ada budget lebih, saya sarankan untuk cari Vivo yang RAM-nya 6GB dan internalnya 128. Kalau mau aman ya, kalau mau main game tipis-tipis, terus juga mau lancar aplikasi, ya 6GB itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu. Jangan ngambil yang 4GB seperti punya saya tuh, karena kalau 4GB ya tadi pengaruh dengan performanya. Kalau kalian ngambil yang 6GB 2024 2025 masih dilewati lah itu. Nah terus kalian kalau nanya kenapa saya masih pakai bang, ya kembali lagi ke budget. Kebutuhan saya sudah terpenuhi dengan 4GB, walaupun tidak kencang seperti Sony kemarin untuk ngedit. Wow, 4K, wow. Note 8 ini juga bisa 4K,
Tapi ya setiap punya kelemahan lah HP flagship, kalah di baterai, HP low end kalah di performa. Tapi ya kalau cuman untuk WhatsApp gitu, HP bapak-bapak lah, bukan pebisnis lah ya, HP bapak-bapak hanya untuk nerima telepon dari anaknya, untuk kakek-kakek gitu, hanya untuk sekedar HP lah gitu. Ini sangat layak sih, RAM 4, baterai awet juga, tidak perlu perawatan yang aneh-aneh gitu. Jadi jika dibelikan orang tua, jika dibelikan kakek, ini sangat-sangat worth it gitu. Tapi kalau untuk anak muda, apalagi untuk edit video, untuk foto-foto, ya harus banyak-banyak sabar lah gitu. Banyak-banyak sabar. Oke? Semoga dapat menjawab. HP ini luar biasa kesimpulannya itu. Tapi kalau bisa dihindari untuk generasi Z karena sudah cukup lemot. Oke? Itu aja yang dapat disampaikan di video kali ini. Saya Yandi Wirahadi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.